Ustadz, sebenarnya di Al-Qadar ini zikirnya keras atau pelan sih? Saya sering berjamaah di sini, kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras. Ya, begini ya. Saya ini sejak berdiri Masjid Al-Qadar disepakati oleh kaum muslimin sekitar Al-Qadar ini menjadi ketua takmir mulai, kemudian ketua yayasan. Dan saya menyadari siapa yang ada di sekitar Al-Qadar ini, siapa yang berjamaah di Al-Qadar ini. Saya ingin ngomong semuanya. Saya jelaskan berulang kali tentang hal-hal perbedaan pendapat antar para ulama yang ada di umat Islam, biar tidak tengkar, nek podo ngerti ini podo enake. Terus suatu ketika ya sudahlah, saya tahu begitu jamaah ada yang langsung pergi karena ada wirid bersama, berarti saya juga harus ngupeni yang tidak mau zikir bersama. Karena itu saya kemudian sepakat dengan Bapak Haji Abdul Rauf yang ketua takmir, saya ketua yayasan, sepakat baiklah kita ngomong semuanya, kita sesuaikan aja dengan sifat sholatnya. Kalau sholatnya sirri maka zikirnya sirri, kalau sholatnya jahri, sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh, sholat keras, itu zikirnya keras. Kerasnya pun ya seperti itu tadi, hanya bisik-bisik, enggak keras banget, enggak ganggu orang yang melanjutkan sholat, enggak, tapi bersama-sama. Dan ini ada dasarnya loh, jangan dikira enggak ada dasarnya. Nabi melakukan seperti ini dulu. Nabi zikir agak keras dikit, kemudian didengar oleh para sahabat juga menirukan. Walaupun tidak diniatkan bersama, tapi memang terjadi kebersamaan. Kemudian ada yang memahami, oh zikir itu sendiri-sendiri, oke. Benar juga, dua-duanya benar. Maka kalau zuhur dan asar kami sepakati zikirnya pelan. Kalau maghrib, isya, subuh zikirnya keras. Sifatnya keras walaupun tidak boleh terlalu keras. Ini penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa pemimpin itu harus ngemong bukan diemong, harus merangkul bukan dirangkul, harus ngopeni bukan diopeni. Itu kalau memang siap menjadi pemimpin, harus bisa lapang dada, dingin kepala, murah senyum, supaya jamaah merasa nyaman semuanya. Wong ini masjid Baitullah, rumah Allah SWT, tempat ibadah yang difasilitasi oleh ajaran Islam ini harus dimanfaatkan oleh semua umat Muhammad SAW. Jadi saya sangat berharap ini menjadi perhatian semuanya. Jadi kalau panjenengan makmum ya begitulah sifatnya, itu adalah apa yang menjadi perjalanan pengelolaan Masjid Al-Qadar ini. Setelah besar sekarang ini, kami tetap konsisten bahwa masjid ini bukan milik golongan tertentu, tapi milik Allah SWT untuk semua umat Islam, dan tidak boleh mempertentangkan antar satu dan lain. Akan kami selalu jelaskan hal-hal yang sifatnya berbeda satu sama lain, sehingga jamaah umat akan tenang, akan senang, akan tentram, akan rukun. Itu harapan kami, sehingga kita yang orang yang tidak sering kesini atau yang kadang-kadang kesini ya tidak usah heran. Memang inilah ketentuan yang kami sepakati, dan kami pastikan kedua-dua model ini ada dasarnya dan dibenarkan. Wong selesai sholat langsung pulang aja cek bener kok, pokoknya sholat ndak wirid cek bener walaupun kebangetan ngusnya masjid kok ya. Baik, demikian yang menjadi perhatian dan kesempatan kami untuk bisa menjelaskan. Nanti sesudah Isya kita akan KSS, dan saya akan beri kesempatan lebih luas untuk bertanya kepada panjenengan semuanya. Terima kasih perhatiannya, kehadirannya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.